kemudian untuk lainnya saya sudah jelaskan di awal video guys. Makanya simak dari awal sampai akhir. Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Jekta Tutorial. Nah teman-teman, di video kali ini saya mau share setting di Winlator guys. Ini ada teman subscriber kita request, bang coba dong game skateboard ya. Oke, nah game ini saya coba tes dan bisa jalan, bisa masuk di Winlator guys. Cuman ya nanti teman-teman kita lihat ya gimana performa atau gameplaynya di smartphone atau di Winlator ini. Nah oke, teman-teman, di sini saya akan berbagi settingnya. Nah, di sini juga ada yang komen, bang untuk setting direct 11 ya, direct 11, direct 12, oke. Nah, itu kita mainkan di settingan di XPK dan lainnya. Nah, di sini kita akan bahas guys. Oke, nah di sini saya gunakan Winlatornya versinya yang ini ya. Takutnya teman-teman di sini bertanya-tanya, bang versinya yang mana? Nah, versinya ini guys, versi 8.0 revisi 1 ya. Nah, kita gunakan yang satu ini. Kemudian langsung aja kita masuk ke dalam aplikasi Winlatornya. Oke, kita back dulu. Nah, di sini kita coba teman-teman lihat untuk settingnya ya. Di sini kita lihat setting di bagian sini dulu. Nah, di sini untuk box 64 versionnya, di sini kita gunakan versi yang 0.3.0 default dan ya ini sebenarnya ada yang versi terbaru ya. Nah, teman-teman nanti bisa dicoba aja versi terbaru atau versi yang ini. Saya tapi gunakannya versi default sih. Ini sudah terbukti nanti jalan gamenya ya. Nah, gunakan versi default yang satu ini. Kemudian kalau sudah di sini untuk wine versionnya 9.2 custom, langsung aja kita checklist, boom. Nah, kemudian kita lihat teman-teman di sini untuk setting di sini. Oke. Nah, di sini kita gunakan size screen-nya di 640 x 480 ya. Nah, ini kalau kita lihat tuh di monitor jadul ya yang segi 4 itu guys ya. Oke. Kalau kita flashback ke tahun berapa gitu ya. Sekarang kan sudah pada pakai LED ya teman-teman ya, atau sudah flat gitu untuk monitornya, sudah tipis-tipis sekarang ya. Nah, kita lihat teman-teman di sini untuk grafik drivernya. Nah, di sini kan pakainya Turnip Adreno ya, karena ini menggunakan Snapdragon guys untuk SoC-nya. Ya, Snapdragon 782G udah bisa ditebak smartphone-nya smartphone apa? Ya, ini iQOO Z7 5G guys ya. Oke. Langsung aja kita coba lihat teman-teman. Nah, ini cara settingnya teman-teman bisa diklik. Kalau kita coba klik yang bawah ini. Nah, ini tuh ada Turnip, ada VRGL Universal. Nah, kalau misalkan HP teman-teman di sini pakainya MediaTek, kemudian ada Unisoc, Tiger dan lain sebagainya, itu gunakannya yang Pure GL Universal ya. Jangan gunakan Turnip. Kalau Turnip Adreno itu khusus Snapdragon guys. Nah, karena kita di sini gunakan Snapdragon SoC-nya, kita gunakan Turnip. Kemudian di sini ada yang gambar monitor nih. Nah, ini teman-teman diklik ya. Nah, di sini untuk versi Turnipnya kita gunakan yang ini guys, 424.3.0. Kalau ada yang lebih baru lebih bagus ya. Oke, nah di sini kita pakai 24.0. Kemudian untuk di XPK-nya, nah ini guys, di XPK wrapper. Nah, biasanya di XPK ini berhubungan dengan direct ya. Nah, ada yang 11, 12, bahkan direct 10 kalau dulu ya. Sekarang sudah direct 12 kalau nggak salah, atau 13 ya. Nah, jadi di sini kita akan gunakan mainin game ini di direct 11 aja ya, karena ada aplikasi khususnya yang pakai direct 11. Karena sejauh ini direct 12 di Winlator kayaknya masih agak susah guys. Kadang error gitu ya untuk direct 12-nya. Nah, untuk di XPK kita klik di sini. Nah, kita gunakan yang versi 1.10.3 ya. Nah, ini. Kita gunakan ini. 1.10.3 ini sudah support direct 10, direct 11. Nah, untuk 2.4.1 ini bisa juga untuk direct 11 ataupun direct 12 untuk default. Tapi saya coba yang 1.10.3 ini bisa jalan gamenya guys. Bisa jalan ya. Atau bisa masuk ke gameplay lah gitu teman-teman. Nah, untuk frame rate-nya di sini kita gunakan Uncapped ya. Jadi biarkan si performa SoC-nya ini memaksimalkan FPS-nya atau frame rate-nya. Untuk mark device memory juga saya gunakan no limit ya. Kemudian di sini untuk custom device-nya saya gunakan RTX 2080 Ti. Oke. Kalau sudah tinggal di oke aja. Nah, kemudian di sini untuk audio drivernya kita gunakan ALSA dan lainnya teman-teman di sini bisa disamakan aja ya untuk settingnya. Kemudian untuk Win komponen juga di sini teman-teman bisa dilihat, bisa disamakan aja
untuk settingannya. Kalau misalkan teman-teman berubah settingannya, kemudian environment-nya seperti ini juga teman-teman bisa disamakan ya. Oke. Nah, bisa disamakan. Kemudian drive-nya. Drive ini sih untuk penyimpanan gamenya ya. Nah, ini nggak usah dibahas. Nah, advance di sini kita gunakan Windows 10 versi, guys. Oke. Kita gunakan Windows 10. Nah, asiknya di WinLator versi 8 revisi 1 kita bisa ubah sesuai keinginan kita untuk Windows versinya. Karena ada beberapa game itu nggak jalan, guys. Nggak bisa ya. Mungkin karena perubahan lainnya gitu kan, karena directnya atau karena mungkin dari aplikasi bawaannya gitu ya, atau visual creditsnya juga itu bisa berpengaruh. Nah, kemudian untuk startupnya kita gunakan agresif ya, ini stop service on startup. Kemudian untuk box 64 presetnya kita gunakan performance. Oke, kalau sudah tinggal di checklist aja gitu guys. Nah, sekarang di sini kita langsung aja coba masuk ke dalam gameplay dari gamenya. Mungkin teman-teman sudah tahu lah gamenya ini game apa. Nanti teman-teman kalau sudah punya gamenya, beli gamenya guys. Kalau sudah ada, bisa dicoba aja diinstal di WinLator. Oke, teman-teman yuk langsung aja kita coba lihat untuk gameplaynya seperti apa. Tapi ya di sini kita tidak berharap lebih guys ya. Karena SoC ini kalau menurut saya belum bener-bener powerful untuk WinLator guys. Oke, yuk langsung aja kita simak gameplaynya guys. Oke guys, di sini kita sudah masuk di dalam gamenya. Ini ada yang request, bang coba dong game ini gitu ya. Nah, saya lupa judulnya apa, agak susah guys. Yang pasti ini game yang mainin skateboard gitu ya guys ya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat ketika diam seperti ini dia hanya dapat di 6 sampai 7 fps aja ya. Tapi ya dia bisa jalan. Nah, di sini teman-teman untuk settingannya sebelumnya kita sudah bahas ya. Untuk settingan seperti kayak untuk direct 11, direct 12, kemudian settingan direct di XPK-nya, kemudian untuk lainnya saya sudah jelaskan di awal video guys. Makanya simak dari awal sampai akhir. Nah, ini juga saya sudah setting rata kiri guys ya untuk di dalam in game-nya, dan ini memang tetap berat guys. Jadi di sini saya coba tes di iQOO Z7 5G untuk game yang satu ini ya. Dan di sini dia berat cuy, berat ya. SoC-nya dia nggak kuat di sini ya. Tapi sepertinya kalau di Poco F6 ini bisa cukup lancar guys ya, seperti itu. Saya juga penasaran nih, nanti mungkin saya akan coba juga di Poco F6 ya teman-teman untuk game ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini dia sudah low semua tuh. Bahkan di sini saya setting frame rate-nya di 60 fps. Resolusinya di 640 x 480 guys. Luar biasa ya. Ini memang berat banget ya. Semuanya low rata kiri tapi jalannya dia masih di 7-8 fps, enggak tembus sampai 20 fps guys. Ya kalau misalkan tembus sampai 20 fps lumayan tuh ya. Masih cukup lancar di sini ya. Oke, yang pasti seperti ini guys ya untuk gameplaynya ya. Nah, jadi teman-teman untuk game ini bisa dimainkan di smartphone ya. Kalau misalkan spek HP-nya lebih tinggi, sepertinya bisa lancar minimal di 25 atau 30 fps guys. Gitu ya. Pasti asik nih ya untuk game skater yang satu ini. Nabrak guys. Oke teman-teman ya, seperti itu untuk tes gamenya. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin coba ya, settingannya bisa dicek aja di awal video ya. Jadi tonton dari awal sampai akhir. Oke, itu aja. Semoga informasinya bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Dan kalau misalkan teman-teman mau request game apa lagi untuk di WinLator, bisa langsung aja komen di kolom komentar guys. Oke, itu ya teman-teman. Mantap.